Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum itu, mari kita duduk yang tenang, tenangkan hati, lipat tangan, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena kalau sampai hari ini kami ada, kami tahu Tuhan, semua hanya karena perlindungan-Mu. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami bawa segala korban dan syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau layakkan kami Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan semakin hari kami semakin memuliakan nama-Mu dan lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami, membuka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini mengungkapkan rasa syukur kita. Sebab Tuhan sangat setia dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Mari katakan sama-sama, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, amin Jesus. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, yes benar Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam
kasih adik-adik, kini tiba saatnya kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Biarlah kita lebih bersemangat dan bersukacita dalam memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, kita sama-sama katakan, Yesus pokok. Semangat ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal adik-adik dengan lebih semangat lagi. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih adik-adik. Ini pujian kita, silahkan duduk kembali. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian. Mari sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya benar Tuhan, bahwa mujizat menyata dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kalau sampai hari ini kami masih ada, kami tahu, kami percaya itu Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga bawa kehidupan kami, biarlah dalam hadirat-Mu Engkau ubahkan kami. Biar lewat setiap firman yang kami dengar, mengajarkan kami, mengubahkan kami. Biarlah semakin hari hidup kami semakin berubah, dan semakin seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang mengasihi kami, Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa memuji Engkau, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau persiapkan kami semua untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, kalian tadi sudah mendengarkan melakukan pujian, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Sugeng diberi tema yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Ya, di ayat ini dijelaskan tentang mengasihi. Jadi Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Dia memberi contoh, dia memberi teladan kepada kita bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang-orang percaya dituntut untuk mengasihi sesama kita. Sesama kita yaitu orang-orang di sekeliling kita, baik itu papa, mama, atau mungkin kakak, adik, atau orang sekeliling kita, teman-teman kita, semua adalah orang-orang yang perlu kita kasih. Karena Tuhan sudah memberikan contoh bahwa Dia mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Di dalam pelayanan, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang membenci Dia. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu saat Tuhan Yesus melakukan perjalanan untuk menginjil atau menyembuhkan orang sakit, mereka pasti ada dan mereka selalu mencemooh Tuhan Yesus. Mereka selalu tidak sependapat dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan tidak membenci mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. Walaupun mereka membenci Tuhan Yesus, tetapi Tuhan tidak membenci mereka. Ya, di dalam ayat di Matius pasal 22 ayat 39 itu juga dituliskan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ayat ini dengan jelas memberikan kepada kita gambaran bahwa kalau kita mengasihi sesama manusia itu sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maksudnya seperti ini. Gampangnya seperti ini maksudnya. Kalau kita tidak mau dicubit, ya kita jangan mencubit orang. Kalau kita merasakan sakit kalau dibenci orang, kita jangan membenci orang. Ya, jadi terapkan kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak mau dibenci, jangan membenci orang. Kalau kalian tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Ya, itu adalah cara untuk mengasihi orang. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di dalam Alkitab ada satu tokoh Alkitab yang kita akan pelajari pagi ini, yaitu Yusuf. Yusuf ini anak dari Bapak Yakub, ya, bukan Yusuf ayahnya Tuhan Yesus, tetapi
Yusuf anak dari Bapak Yakub. Ya, dari sejak kecil Yusuf ini memang dikasih oleh Yakub dan saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya itu merasa tidak diperhatikan oleh Bapak Yakub, sehingga Yusuf ini begitu dibenci oleh kakak-kakaknya. Satu saat Yusuf disuruh menjenguk kakak-kakaknya yang ada di ladang. Ya, kemudian kakak-kakaknya melihat Yusuf datang dan mereka sepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi akhirnya mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi mereka memasukkan Yusuf ke sumur yang sudah tidak ada airnya. Jadi mereka memasukkan Yusuf ke situ, ke sumur itu, dan mereka senang sekali karena sudah lama mereka memendam keinginan untuk menyakiti si Yusuf ini, walaupun Yusuf ini adalah adiknya sendiri. Tapi kemudian beberapa orang melihat, ngapain Yusuf ditaruh di dalam sumur, ya mending kita jual aja sebagai budak dan nanti kita akan dapat uang. Kakak-kakaknya berpikir seperti itu. Kemudian Yusuf ditarik ke atas lagi, dikeluarkan dari sumur, kemudian dijual sebagai budak. Ya, setelah itu mereka mendapat uang dan kemudian mereka berkata kepada ayah mereka bahwa Yusuf ini sudah mati, ya, diterkam oleh binatang buas. Ya, Yusuf akhirnya setelah dimasukkan sumur tidak jadi, diangkat lagi kemudian dijual sebagai budak. Sebagai manusia, ya Kak Sugeng percaya Yusuf pasti akan sangat membenci kakak-kakaknya karena mereka sudah memperlakukan Yusuf ini dengan tidak baik, ya. Karena sebetulnya kan seorang adik harus dijagai, harus dilindungi, tetapi kakak-kakak Yusuf ini malah sebaliknya, ya, malah memperlakukan Yusuf ini sebagai seseorang yang harus dibenci, ya. Tetapi di akhir cerita Yusuf ini akhirnya dalam liku-liku kehidupannya, ya, dia sempat masuk penjara, dia sempat diteror oleh istrinya Potifar, tetapi dia tetap bertahan dan dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan di akhir cerita dari Yusuf ini, dia menjadi pembesar di negeri Mesir dan dia berhak untuk mengatur seluruh bahan makanan yang ada di Mesir sampai saat kelaparan tiba dan saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Yusuf tetap mengasihi mereka. Yusuf tetap melihat mereka itu sebagai saudara, walaupun waktu kecil Yusuf dibenci, tetapi akhirnya Yusuf tetap mengasihi mereka. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita pun, ya, kadang kita menemui hal-hal seperti itu. Kita diperlakukan tidak baik oleh orang-orang sekeliling kita, ya, bahkan mungkin orang tua kita memperlakukan tidak baik, ya, lebih mengasihi anak yang satu daripada kita, gitu ya, lebih mengasihi adik kita daripada kita, atau mungkin lebih mengasihi kakak kita daripada kita, karena mungkin kakak kita prestasinya lebih bagus, atau mungkin adik kita lebih ganteng daripada kita. Nah, dari hal seperti itu kan memang kenyataan, ya. Tetapi kita tidak boleh sakit hati. Kita tetap sama seperti Yusuf, kita tetap sama seperti Tuhan Yesus. Kita tetap mengasihi mereka, ya, karena ini adalah yang diajarkan Tuhan kepada setiap orang. Kak Sugeng katakan bukan sebagian orang, tetapi setiap orang percaya, termasuk anak-anak, ya, termasuk
anak-anak remaja, anak-anak pemuda, orang-orang tua, orang manula, semua harus melakukan seperti ini, yaitu mengasihi sesama manusia. Ya, Kak Sugeng punya cerita kalau di perjalanan ya, kalau di perjalanan terus kemudian kalian melihat bapak-bapak tua yang mau menyeberang jalan dan dia tidak bisa menyeberang. Saat kita punya kasih, saat kita menerapkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tadi, yaitu mengasihi sesama, kita pasti akan menolong bapak-bapak tua ini untuk menyeberang jalan. Kenapa? Karena kita melihat kita mengasihi sesama kita. Ya, tadi Kak Sugeng katakan kalau sakit rasanya dicubit, kita tidak usah mencubit orang. Karena kalau kita mencubit orang, orang itu akan merasa sakit. Nah, kalau orang merasa sakit dan kita tidak mau merasa sakit, ya udah jangan mencubit ya. Sama seperti tadi Kak Sugeng punya cerita tadi, saat kita mau menyeberang jalan dan ada bapak-bapak tua yang mau menyeberang, nah kita akan bantu dia untuk menyeberang jalan. Ya, karena bapak-bapak tua ini karena sudah tua mungkin jalannya lambat dan dia tidak bisa melihat kendaraan yang lalu lalang, dia tidak bisa memberhentikan mereka. Dan kita sebagai anak-anak yang mengerti dan tahu tentang cara menyeberang jalan, kita akan tuntun bapak-bapak ini untuk bisa menyeberang jalan. Ya, itu salah satu cara untuk mengasihi. Yang lain lagi, kalau kita melihat juga anak-anak kecil di jalanan ya, mereka yang hidupnya miskin dan mereka butuh makan, saat kita punya berkat, saat kita punya makanan yang lebih, kita akan bagikan kepada mereka. Itu adalah salah satu cara kita mengasihi mereka, mengasihi sesama. Ya. Kasih adalah salah satu sifat dari anak-anak Tuhan, mengasihi dengan tulus tanpa ada tujuan yang tidak baik. Ya, kadang juga ada orang yang mengasihi itu dengan tujuan yang tidak baik. Aku mengasihi orang itu supaya aku nanti bisa mendapat sesuatu yang baik dari mereka. Contohnya seperti ini, aku mengajari dia pelajaran yang dia tidak bisa supaya aku nanti dikasih uang yang banyak gitu ya. Itu salah satu kasih yang tidak tulus, maksudnya dengan pamrih, dengan satu tujuan yang tidak baik. Kalau kasih yang tulus itu dia mengajari seseorang yang misalnya pelajarannya dia tidak bisa dan kita ngajari tanpa ada tujuan yang lain, ya sudah kita ngajari aja, tidak ada terus kita minta imbalan, kita minta uang atau minta dibelikan makanan yang enak-enak. Itu tidak tulus. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi dengan tulus, karena Tuhan sudah mengasihi kita tanpa menuntut apa-apa kepada kita. Tuhan dengan tulus mengasihi kita dan kita juga harus dengan tulus mengasihi sesama kita. Ya, sesama kita itu banyak ya, orang-orang seiman dengan kita, teman-teman seiman dengan kita, atau mungkin yang tidak seiman. Ya, yang tidak seiman pun harus kita kasih. Ya, jangan dengan yang seiman saja, karena mereka juga sama-sama butuh kasih dari kita. Ya, jadi siang ini Kak Sugeng bercerita berfirman tentang mengasihi sesama, dan Kak Sugeng berharap di hari-hari ke depan kalau kita punya kesempatan untuk mengasihi mereka, ya, lakukan firman yang sudah kalian dengar. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami, Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa melakukan firman yang kami dengar. Berkati kami semua yang sudah
beribadah pada siang hari ini. Kami percaya Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.